pondasi di dalam membangun perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu didirikan di atas pondasi ilmu. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat pondasinya. Kalau sudah kuat pondasinya, maka insya Allah kita tidak akan terombang-ambing dan bisa fokus dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemarin dalam kitab Minhajul Abidin ini didorong untuk kita sadar tentang pentingnya ilmu, sehingga hadirin kita tidak lagi akan dipisah-pisahkan dengan sebuah pertanyaan lebih penting mana ilmu dengan ibadah, ilmu dengan akhlak. Itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang. Ilmu penting, ibadah penting, akhlak penting, semuanya penting, karena kedua tiga perkara tersebut mempunyai kesinambungan dan mempunyai korelasi yang sangat kuat di dalam membentuk manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, kemudian kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin kita akan sedikit lebih dalam lagi, Pak, mengkaji kandungan yang dimaksud dengan bab ilmu itu sendiri. Sehingga karena ini lebih dalam, maka yang diharapkan nanti hadirin satu yang diharapkan, Pak, kita benar-benar paham terhadap masalah yang berlaku di dalam realitas kehidupan, istilahnya di dalam dunia keilmuan syariah. Ini yang diharapkan di situ nanti, Pak. Kita betul-betul paham bagaimana luasnya dunia keilmuan di dalam hal masalah ilmu syariah agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua. Yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya. Yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, enci-enci, puan-puan yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian Ahad malam Senin di Masjid Al-Uswah Tanjung Pinang Timur. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca tahlil dulu sebentar beserta dengan doa yang insya Allah pahalanya nanti kita hadiahkan untuk para pejuang yang telah mendirikan negara Republik Indonesia ini, yang telah juga berjuang mempertahankannya, sehingga kita menikmati nikmatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala negara kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk itu hadirin, mari kita hadirkan kekusukan dan keikhlasan hati. Dan mohon maaf karena kita ini adalah umat muslim,
maka nanti yang kita kirim hadiah pahalanya, yang kita doakan adalah juga umat muslim, para pejuang-pejuang kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Adapun yang agama lain silahkan untuk didoakan juga dalam versi lainnya. Kenapa hadirin? Karena umat Islam dalam ajarannya hanya diperbolehkan mendoakan kepada para sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang sama-sama seiman, yang sama-sama muslimnya. Kepada orang yang non muslim kita hanya diberikan kebolehan untuk mendoakan hidayah bagi mereka. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikhlas menerima ketentuan ini ketika melihat Abi Thalib. Begitu seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada was sholihin wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wal jamil malaikatil muqarrabin. Tsumma ila hadrati khususun abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina. Tsumma ila hadrati khususun jamil masayakhina. Tsumma ila hadrati khususun asatidina. Tsumma ila hadrati khususun ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati khususan para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, baik yang membangun, yang memperjuangkan berdirinya NKRI dan yang juga mempertahankannya, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallimu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli afdhalas salati ala asadi makhluqatika nuril huda sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakara dzakirun wa ghafala dzikrikal ghafilun. Allahumma shalli afdhalas salati ala asadi makhluqatika Syamsi duha Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakara dzakirun wa khafana dzikrikal ghafilun wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatil asma'in. Allahumma shalli afdhalas salati ala asadi makhluqatika badri duja Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakara dzakirun wa ghafala dzikrikal ghafilun wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajmain wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa min tahlina wa min sabahna wa min sholina ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah kamilah nazilah barakah syamilah thumma ila hadrati khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram thumma ila hadrati Kamal Dakarna wabil khusus para pejuang pendiri negara Republik Indonesia dan yang para pejuang yang mendirikan, yang mempertahankan, yang memperjuangkan berdirinya negara Republik Indonesia. Allahumma ighfir lahum minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka ij'alal kubrim rawdatan min riyadil jinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala rasulina
nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah. Alhamdulillah. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang bab ilmu. Sekali lagi kita mengulik kembali sedikit pada saat kita membahas kitab Minhajul Abidin. Pada saat kita membahas kitab tersebut, ingat hadirin bahwa pondasi di dalam membangun perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu didirikan di atas pondasi ilmu. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat pondasinya. Kalau sudah kuat pondasinya, maka insya Allah kita tidak akan terombang-ambing dan bisa fokus dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemarin dalam kitab Minhajul Abidin ini didorong untuk kita sadar tentang pentingnya ilmu, sehingga hadirin kita tidak lagi akan dipisah-pisahkan dengan sebuah pertanyaan, lebih penting mana ilmu dengan ibadah, ilmu dengan akhlak. Itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Ilmu penting, ibadah penting, akhlak penting, semuanya penting, karena tiga perkara tersebut mempunyai kesinambungan dan mempunyai korelasi yang sangat kuat di dalam membentuk manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, kemudian kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin kita akan sedikit lebih dalam lagi Pak, mengkaji kandungan yang dimaksud dengan bab ilmu itu sendiri. Sehingga karena ini lebih dalam, maka yang diharapkan nanti hadirin satu, yang diharapkan Pak, kita benar-benar paham terhadap masalah yang berlaku di dalam realitas kehidupan, istilahnya di dalam dunia keilmuan syariah. Ini yang diharapkan di situ nanti Pak. Kita betul-betul paham bagaimana luasnya dunia keilmuan di dalam hal masalah ilmu syariah agama, sehingga nanti hadirin kita tidak mudah untuk terprovokasi dalam sebuah keyakinan kebenaran di dalam tubuh ataupun golongan kita dengan menafikan kemudian menyalahkan golongan yang berbeda dengan kita. Kita tidak akan semudah itu. Yang kedua, nanti kita tidak akan kaget Pak ketika menjumpai berbagai masalah di dalam perbedaan-perbedaan itu. Ini sudah kajiannya agak lebih naik lagi Pak, hal yang berkaitan dengan kandungan ilmu ini. Yang kedua, karena hadirin, karena ilmu syariah itu Pak, ilmu agama itu luas bagaikan lautan yang tidak bertepi, maka muncullah ghirah, kesemangatan untuk tolabul ilmi. Ini poin lagi Pak, ini penting ini. Karena kita merasa masih bodoh terhadap ilmu agama, sehingga kita pengen terus belajar. Dan ini penting sekali, karena nanti ada kaitannya dengan yang ketiga. Ada sir dalam sebuah kejadian ketika kita memang sudah belajar tentang masalah ilmu di dalam agama ini Pak. Ini yang ketiga. Tapi yang kedua, muncul kesemangatan untuk selalu terus menuntut ilmu Pak, di dalam ilmu agama. Nah kemudian yang ketiga, hadirin, belajar ilmu agama ini tidak cuman ketika kita sudah mendengar dan hafal, enggak. Karena nanti korelasinya terhadap pengamalan di dalam perilaku kehidupan real Pak. Kalau di dalam teorinya kita sudah paham,
sudah sering mendengar, kemudian kejadian dalam dunia nyata hadirin, maka nanti pasti di dalamnya itu ada sir, ada rahasianya. Nah, kita harus sudah mulai tembus kepada sirnya, karena kita sudah belajar kitab Minhajul Abidin itu sampai selesai. Contoh begini Pak, contoh hari ini saya membawakan satu tema di depan bapak-bapak semua, masalah zakat misalkan Pak. Misalkan ini Pak, besok ngaji dengan ustadz siapa saja zakat lagi Pak. Bapak kan akhirnya jenuh, ini zakat lagi. Hari berikutnya zakat lagi Pak. Ini yang jenengan jenuh. Hadirin, padahal sirnya di situ. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terus-menerus kepada kita karena satu, zakat belum kita tunaikan. Zakat harta kita belum kita tunaikan. Maka diingatkan oleh Allah dengan terus-menerus muncul dalam pembahasan ilmu agama yang Anda datangi. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, sirnya ini yang sirnya. Boleh jadi Anda sudah mengerjakan tapi mungkin kurang, bisa dihitung lagi. Atau Allah Subhanahu wa taala mengendaki yang ketiga, konsistennya agar terus menerus. Itu sirnya seperti itu. Nah, nanti kalau sebuah tema jenengan dengar-dengar kemudian berulang-ulang terus Pak, itu agar terus terpupuk rasa tolaknya muncul. Kemarin sudah saya sampaikan, setiap mendengar ilmu agama anggap itu baru pertama kali kita mendengar, karena kita akan satu langsung rahasia di balik ini apa, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan saya dalam satu majelis ilmu yang temanya ini melulu gitu loh. Ini sirnya di sini Pak. Ini bedanya kalau kita sudah ngaji rasa itu di sini nih Pak. Atau dalam kehidupan nyata, misalkan begini Pak, Bapak sampai rumah, gas habis, kemudian bareng pula dengan rice cooker rusak gitu Pak, misalkan. Ini misalkan Pak. Padahal Anda lapar. Orang yang sudah paham dengan sirnya ini Pak, boleh jadi Allah menginginkan rezeki tukang servis rice cooker itu lewat jalan kita sehingga rusaklah rice cooker kita Pak. Atau mungkin boleh jadi Allah ingin membagikan rezeki kepada tukang penjual gas sehingga gas kita habis Pak. Itu seperti itu. Maka uang kita meskipun kita sayang-sayang akan keluar Pak, karena Allah Subhanahu wa taala mengendaki agar kita ini tidak terlalu banyak menyimpan uang dalam rumah. Boleh jadi begitu, agar nanti hisapnya tidak terlalu panjang. Nah, kan begitu Pak. Sirnya di situ. Atau pada saat ini jenengan nanti keluar dari sini Pak, tiba-tiba di jalan, ya saya nggak doakan ini ya, saya nggak mendoakan ini. Di jalan banyak bocor gitu Pak. Padahal Bapak ingin mengejar sholat sholat isya atau sholat maghrib gitu. Kadang kita, gimana ini? Tapi kalau orang yang sudah ngaji rasa, pasti ada sirnya, karena semua kejadian di dunia ini tidak ada yang by accident, itu enggak, yang tiba-tiba suddenly itu enggak ada Pak. Yang suddenly itu enggak ada. Semuanya sudah ditakdirkan, diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Maka ketika jenengan nanti di tengah jalan kok banyak bocor, alhamdulillah dengan adanya ban bocor ini Allah membagi rezeki kepada tukang tambal ban lewat diri Bapak. Atau boleh jadi nanti sampai di tempat tambal ban Bapak ngobrol, jangan lupa sholatnya ya Pak. Itu menjadi medan dakwah Anda. Orang itu sholat betul, asbab dakwah Bapak dapat pahala yang gede. Kan gitu Pak. Ini sirnya di situ. Nah, ini makanya hadirin, kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam setiap pengajian kok mendengar seperti itu berulang-ulang, coba telaah dalam diri kita, apa yang dikehendaki oleh Allah sehingga saya mendengar terus-menerus seperti ini. Boleh jadi karena saya belum mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, boleh jadi Allah menginginkan saya istiqomah di situ. Kalau sudah istiqomah, boleh jadi Allah menginginkan saya untuk mendakwahkannya. Atau boleh jadi saya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih paham lagi, sehingga meskipun pernah mendengar berkali-kali, rasa tolak itu akan selalu ada Pak. Rasa menuntut ilmu itu akan selalu ada. Makanya Rasulullah SAW itu kalau bersama para sahabatnya Pak, Rasulullah itu kalau berkata sampai diulang 3 kali ya, kalau para sahabatnya paham Pak.
Dan kemudian para sahabatnya mengulang-ulang, Pak. Setelah mengulang-ulang perkataan Rasulullah itu mereka mengamalkan. Sehingga satu huruf pun apa yang disampaikan Rasulullah sampai saat ini masih utuh, Pak. Satu huruf pun nggak ada yang berubah. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada sir di dalam masalah menuntut ilmu. Nah, hadirin, yang terakhir adalah ketika kita ini gemar menuntut ilmu agama, Pak, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mulia, Pak. Allah memuliakan kita dunia akhirat. Kalau kita diberi kesemangatan menuntut ilmu, Pak, itu Allah memberikan kemuliaan. Allah menghendaki kita itu mulia hidupnya, Pak, baik dunia maupun akhirat. Pasti jenengan akan dimuliakan, meskipun cuma lingkup kantor, lingkup keluarga, ipar dan lain sebagainya. Jenengan kok gemar menuntut ilmu agama, pasti dimuliakan, Pak. Yakin itu. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah yang berkaitan dengan apa yang kita tuntut dalam ilmu ini. Nah, inilah makanya pondasi awal di dalam membangun ketaatan itu adalah ilmu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini targetnya secara masih global. Sekarang kita masuk lebih spesifik lagi. Adabnya, baik adab zahir maupun adab batin. Adab zahir, upayakan memakai wangi-wangian, jangan batal wudunya. Mujahadahlah, Pak, sungguh-sungguh. Kemudian duduknya rapat dan iftiros. Upayakan awal itu rapat-rapat, Pak. Upayakan awal itu rapat-rapat. Perkara nanti jenengan capek kemudian bersila, ya nggak masalah, tapi paling tidak sudah mengamalkan di awalnya, Pak. Kemudian yang batin, yang pertama ini, Pak, ini malah saya ambil yang pertama lagi. Ta'atur fil qalbi, goreskan dalam hati dan ingatan kita, Pak. Ingat-ingat terus apa yang dibahas itu, diingat-ingat. Jadi sebelum Bapak beranjak, jenengan ingat seberapa mampu yang Anda ingat dalam pembahasan setiap kali pertemuan itu, Pak, baik dengan saya maupun dengan ustadz-ustadz yang lain. Seberapa banyak yang bisa jenengan rangkum, seberapa banyak yang bisa jenengan tulis dalam memori jenengan, Pak. Kalau lupa nanti sampai di rumah dicatat, Pak. Pertemuan hari ini dengan Ustadz A, apa saja yang didapatkan, A, B, C, D. Jenengan nanti kalau satu buku penuh, sudah penuh tulisan, dibaca di akhir, kaget bapak-bapak, ternyata pengetahuan yang sudah saya dengar luar biasa. Tapi nanti kalau di akhir, Pak, maka belilah buku yang tebal itu, Pak, batik itu, ya kan, catat tanggal sekian bersama Ustadz sekian, tulis satu halaman, lewati satu halaman, lewati itu. Jangan kemudian halaman ini ngirit banget, ya kan itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ta'zim wal ihtiram, memuliakan dan mengagungkan. Mengagungkan dan memuliakan semuanya, Pak, termasuk teman-teman kita, ustadz, guru-guru kita. Kemudian sesuatu yang berhubungan dengan ini, Pak, mejanya, adab ini, apalagi ilmunya. Peralatannya saja kita muliakan, tapi dalam arti muliakan bukan kemudian mengkultuskan, tidak, Pak. Bukan kemudian mengkultuskan sampai kalau ini nanti dosa ini, bukan juga ghuluf. Ghuluf itu artinya berlebih-lebihan, enggak juga gitu. Kemudian hadirin, tasdik wal yakin. Setiap yang kita dengar dari Rasulullah SAW, tutup mata, pokoknya saya yakini, saya benarkan, nggak akan pernah saya bahas bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, bagaimana, nggak akan bahas. Pokoknya apa yang didengar, yakin, amalkan, selesai, Pak. Itu konsep di dalam masalah ilmu agama. Contoh misalkan, Pak, ada satu hadis Rasulullah SAW, mohon maaf, dalam ayat Al-Quran itu diterangkan bahwa babi itu haram. Oh sudah, Pak, nggak usah ditawar, nggak usah dibahas masalah kesehatan dan lain sebagainya. Kenapa Anda tidak makan babi? Allah melarang makan babi dalam Al-Quran, selesai gitu loh, Pak. Udah gitu aja. Jadi kalau di dalam hal agama itu kita bodohkan diri kita, bodohkan analisa kita, Pak. Kalau dianalisa nanti setan masuk, Pak, walhan masuk, ngotak-ngatik di dalam keraguan-raguan kita. Ketika Rasulullah SAW menyatakan
barang siapa yang sholat berjamaah 5 waktu, Allah berikan kebebasan dari fakir. Sudah, yakini saja Pak. Fakir yang kayak apa, walau bisa, pokoknya yakin seyakin-yakinnya. Jangan kalah dengan orang-orang dulu masalah keyakinan ini Pak. Dulu cerita-cerita mbah-mbah kita ini Pak, bismillah saja dibaca similah Pak, bismillah, similah, yakin pokoknya itu Pak. Ya hayu ya qayyum dibaca ya kayuku ya kayumu, tapi bisa juga Pak, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ternyata juga bertuah juga Pak, karena yakin itu. Para nabi itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala nggak menawar, yakini, jalankan. Bayangkan Pak, ini kalau logika Pak, Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, tentaranya, di depannya laut, didesak oleh rakyatnya, oleh umatnya. Ya Nabi Allah, mintalah pertolongan pada Allah, mintalah pertolongan Allah. Logika, andaikan kemudian turun perintah dari Allah yang sesuai dengan yang kita logikakan, boleh jadi ini Fir'aun ini kena badai Pak di sini Pak, tentaranya dan Fir'aunnya, sehingga nggak sampai kepada Nabi Musa. Atau Nabi Musa kemudian diberi turun persenjataan gitu Pak, untuk melawan mereka. Atau kemudian turun kapal, karena jangankan kok kapal Pak, jangankan persenjataan, Maidah, hidangan saja bisa turun dari langit Pak, zaman Nabi Musa alaihissalam itu Pak. Kurang apa Pak? Kita ini kalau melihat mukjizat kayak gitu Pak, Masya Allah Pak, entah bahwa alam iman kita Pak. Kita nggak lihat mukjizat saja imannya nggak karu-karuan kayak gini kok ya kan Pak ya. Udah 24 karat non-stop kayak gini kok ya kan. Kalau nggak percaya coba Pak, kemarin Paskibraka kemarin itu Pak, katanya ada aturan yang tidak boleh pakai jilbab, serentak geger semua umat Islam Pak. Padahal yang ngomong itu kadang istrinya juga nggak pakai jilbab juga Pak ya kan itu, tapi geger juga gitu. Ini iman kita, apalagi sampai lihat mukjizat. Makanya hadirin, apa yang dilakukan Nabi Musa ini ketika turun perintah pukul laut selesai Pak. Pukul betul sahabat Nabi Musa alaihissalam, selesai masalah. Maka ketika kita mempunyai segala sederet problem, kemudian Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran, ini loh jalan keluar, jalani Pak. Tasdik wal yakin, kami benarkan, kami yakini, selesai Pak. Nah itu masalah dengan ilmu agama. Dan kita sudah bahas. Nah kemudian hadirin, kita sekarang akan menginjak lagi, naik lagi nih Pak, membahas ilmu syariah. Wa amma ilmu syariah wa amal ulumu syar'iyati. Adapun ilmu syariah ini kita lebih lagi Pak, itu arba'atu asya, ada 4 perkara. Ada yang memang perkara itu adalah yang pertama al-usul, ilmu syariah, baik mulai dari wudhu, sholat, pernikahan, apalagi Pak, zakat, apalagi Pak, kemudian muamalah, ahkamus sultaniyah, hukum-hukum ketatanegaraan, apalagi hukum muasyarah, hubungan interaksi sosial, hukum peperangan. Kadang orang yang nyinyir kepada orang Islam, ini mohon maaf, mohon didengarkan semua Pak, kadang kita juga begitu. Kenapa Rasulullah SAW juga berperang, kan gitu Pak. Islam disebarkan di bawah mata pedang, agama yang penuh kekejaman. Masya Allah Pak, kalau ada orang yang memberi Islam kayak gitu, terserahlah. Hadirin, umat manusia dari zaman Qabil dan Habil sampai kiamat akan selalu ada perang Pak. Umat manusia akan selalu ada perang. Udahlah, mulai dari zaman Qabil Habil sampai yaumul kiamah, umat manusia itu akan tetap ada perang. Nah hadirin, umat Islam ini perangnya, sampai perangnya saja diajarin Rasulullah SAW. Sampai perangnya, agama mana yang mengajarkan sampai peperangannya pun diajarkan oleh nabinya? Islam. Inilah lengkapnya Islam itu sampai di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, tidak boleh merusak ibadah, tempat ibadah. Itu dalam peperangan agama, itu di dalam agama itu ilmu peperangan itu seperti itu. Sampai saking pentingnya sholat, ada sholatul khauf, sholat yang didirikan ketika waktu sudah masuk, kemudian kita sholat fardunya, Pak. Itu ada sholat khauf. Satu barisan 2 rakaat dulu, Pak. Habis 2 rakaat atahiyat awal jaga. Yang satu barisan yang jaga tadi sholat. Kemudian 2 rakaat mundur, yang ini sholat, yang itu jaga lagi, Pak. Kemudian kalau begitu gerakannya lebih dari 3 kali, ya lebih, Pak. Kalau ini, Pak, namanya sholat khauf kok, ya kan? Sampai segitunya saja diajarkan di dalam Islam. Inilah kenapa di dalam penyebaran agama Islam itu ada peperangannya, untuk mengajarkan bagaimana adab di dalam peperangan, perjanjian dan lain sebagainya, itu ada, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu syariah ini semuanya ini, Pak, itu terbagi menjadi 4 perkara. Yang pertama ilmu usul. Ilmu usul ini terbagi menjadi 4. Yang pertama bersumber dari kitabullah Al-Quran mutlak ini, Pak. Yang kedua bersumber daripada al-hadis, ini ilmu usul ini. Yang ketiga dari ijma, kesepakatan para alim ulama. Yang keempat itu dari qiyas. Saya ulangi ya, Pak, ya. Sumber ilmu syariah semuanya ini, Pak, baik itu nahwu, sorof, tarikh dan lain sebagainya, filsafat, pokoknya yang nyerempet atau yang mengandung syariah. Yang pertama adalah ilmu usul, nanti yang kedua adalah ilmu furu', cabangan, yang ketiga ilmu muqaddimah, pengantar, yang ilmu pengantar itu nanti ada, yang keempat ilmu mutamimah, bisa dikatakan sebagai ilmu pelengkap, tapi hadirin itu juga bisa diartikan sebagai ilmu yang penting juga. Ada 4 di dalam kategori masalah ilmu. Kita bahas dulu yang pertama, yang ilmu usul. Ilmu usul itu di dalamnya ada Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas. Ulamanya nanti yang berkutat langsung dalam ini, ilmu-ilmu yang langsung bersumber, yang beristimbat, mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, namanya ulama mujtahid mutlak. Saya ulangi ya, Pak, ya. Ulama-ulama yang beristimbat, mengambil hukum langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis, itu namanya ulama-ulama mujtahid mutlak. Derajat ini contohnya adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain. Sebenarnya madhabnya itu banyak, imam-imam madhab itu banyak, cuma yang masyhur 4, ada tambahan 1 lagi 5, Imam Ahmad. Ini yang masyhur. Mereka beristimbat, mengambil hukum langsung pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sendiri hadirin, mohon maaf, itu ada Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, ada ilmu tafsir Al-Quran, ada terjemahan Al-Quran. Yang terjadi saat ini umumnya ketika orang menafsirkan Al-Quran itu bukan mentafsirkan Al-Quran, tapi mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Jadi Al-Qurannya ayatnya dibaca, terjemahnya dibaca, terjemahnya ini yang ditafsirkan. Ini dolu wa adolu, sudah tersesat masih menyesatkan lagi. Nggak boleh, Pak. Lantas bagaimana kalau kita ingin menguak kandungan Al-Quran? Kalau kita tidak mempunyai kapasitas ilmunya, kalau kita mau menguak kandungan Al-Quran, silahkan Bapak baca tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Dan ulama setanjung Pinang ini, Ustadz setanjung Pinang ini, Pak, itu belum ada yang sampai derajat mufassirin Al-Quran, belum ada. Kalau mereka menyampaikan kemudian menafsirkan Al-Quran birro'i dengan pendapatnya, saya pengen tahu dan saya pengen belajar berapa kandungan ilmu sebagai syarat mentafsirkan Al-Quran yang sudah dia kuasai. Ini bukan kemudian apa ya, merendahkan, tidak. Jangankan kok kemudian setanjung Pinang, Pak,
Se-Indonesia ini mungkin ulamanya hanya segelintir, kalau nggak 2-3 paling Pak, yang sudah sampai derajat mentafsirkan Al-Quran itu Pak. Sampai di situ. Nah kemudian kalau ingin menguak kandungan Al-Quran Pak, Bapak silakan baca kitab tafsir Al-Quran yang versi bahasa Indonesia. Itu ada 2 ulama Indonesia yang sudah mengarang, tapi dalam bentuk versi bahasa Indonesia. Kalau dalam versi bahasa Jawa juga ada Pak. Yang pertama adalah kitab Al-Adhar karangan Buya Hamka, silahkan Pak. Kemudian Quraisy Shihab tafsir apa itu, Al-Misbah ya, Al-Misbah Quraisy Shihab. Kemudian ada lagi tafsir Munir, Al-Munir, tapi itu dalam bentuk bahasa Arab. Ada lagi yang bahasa Jawa itu Al-Idris, Al-Ibris itu ada juga Pak. Nah ini hadirin hadirat banyak yang sudah mentafsirkan Al-Quran ini Pak, ulama-ulama Indonesia ini. Tapi tidak semuanya Pak, karena persyaratannya memang luar biasa. Nah hadirin, kemudian hadis juga begitu. Ada ilmu hadis, ada tafsir hadis, ada terjemahan hadis. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam dan tauhid, termasuk pula ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum dan tauhid, wajib kita berguru Pak. Tapi kalau hadis yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan-keutamaan, kita sepakat para alim ulama sepakat boleh dengan membacanya, terjemahannya saja dan mengamalkannya kalau yang berkaitan dengan keutamaan. Contoh misalkan Kathratul istighfar tajlibur rizqo, memperbanyak membaca istighfar itu Pak menarik rezeki. Bapak banyak-banyak membaca istighfar, monggo silahkan. Kemudian ijma itu kesepakatan para alim ulama. Contohnya ijma masalah besok itu, hari besok itu masuk Ramadan atau belum, maka nanti ada ijma. Nah makanya di MUI nanti yang mengeluarkan hukum majelis ijma, lembaga yang mengeluarkan hukum di dalam MUI itu komisi fatwa, di situ ada majelis ijma. Kemudian kalau di dalam Muhammadiyah ada majelis tarjih, kalau di NU ada lembaga Bahsul Masailnya Pak, LBM-nya. Maka jenengan mohon maaf kalau memandang NU, memandang Muhammadiyah, memandang majelis ulama, produk hukumnya itu Anda sepelekan, mohon maaf Pak. Anda kalau ikut di dalam memproduksi hukum itu nangis Pak. Ternyata literatur yang diambil itu berjilid-jilid kitabnya. Kadang kita cuma enak aja, fatwa MUI aja kok, malah begitu Pak. Fatwanya orang NU kok, nggak semudah itu Pak. Luar biasa literatur kitabnya itu. Contoh misalkan Pak, kuburan ketika Anda gali, kemudian di situ ada airnya, lebih bagus mana mayat dikebumikan tanpa sunduk, tanpa kotak, tanpa peti, atau kemudian mayat dikuburkan dengan peti Pak? Coba Pak. Kita baru kemudian memakai pendapat pribadi-pribadi. Kalau dalam menghasilkan hukum tidak boleh pendapat pribadi. Misalkan begini, lebih baik dengan sunduk, dengan peti. Literaturnya mana? Mencari dulu Pak literaturnya. Kol imam ini, imam ini, imam ini, imam ini, imam ini. Yang sini lebih bagus dengan tanpa kotak. Menurut pendapat siapa? Imam ini, imam ini, imam ini, dalam kitab ini halaman ini. Digabungkan, muncul kemudian ijma'nya, kesepakatannya. Keluarlah produk hukum usul. Bagaimana ilmu furu', bagaimana ilmu muqaddimah pengantar, dan ilmu mutamimah sebagai pelengkap yang penting. Insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Semoga kita terus diberi kesemangatan untuk belajar dalam ilmu syariah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengumuman Bapak Ibu, insya Allah setiap malam pada Isya jam 8 kami membuka live istighosah dan doa bersama Ismul A'zam di akun Facebook kami.
silahkan Bapak Ibu yang ingin bergabung, yang ingin didoakan dan mengikuti istighosah dari rumah. Monggo silahkan, yang punya problem, yang punya hajat, ikuti saja. Akunnya sama Ahmad Fauzi Armandaris. Demikian.